Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Deviana. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah Talim Mutalim pasal 13. Pasal 13 yaitu faslu fima yajibu rizqo wa ma yamna'u wa ma yajidu fil umri wa ma yankusu, yang artinya hal-hal yang mendatangkan dan menghalangi rezeki serta menambah dan mengurangi umur. Oke, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Langsung saja. Summa labuda li talibil ilmi minal kuti wa marifatih ma yajidu fihi wa ma yajidu fil umri wa sihati liyatafarrogo li talibil ilmi, yang artinya penuntut ilmu pasti membutuhkan makanan. Karena itu harus mengetahui hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki, juga harus mengetahui apa yang dapat menambah dan mengurangi umur, serta harus mengetahui hal-hal yang dapat meningkatkan badan agar leluasa dalam menuntut ilmu. Wafikuli dari kasanaku ituban fa'arodu ba'duha mina ala sabil Islam, yang artinya para ulama telah menyusun beberapa kitab yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu saya akan membahas secara ringkas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadra ila du'a'u wa la yajidu fil umri ilal biru. Fa inna rajula la yuhramu rizqa bidambi yusibu. Sabata bihadal hadisi anna tirkaba dambi sababu hirmani rizki khususon al-kadibu yurisul faqro, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dapat menolak takdir kecuali berdoa, dan tidak dapat menambah usia kecuali berbuat baik. Maka sesungguhnya seseorang terhambat atau terhalang rezekinya karena dosa yang ia kerjakan. Nah, dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa perbuatan dosa menjadi penyebab terhambatnya rezeki, khususnya dosa akibat berdusta, karena dosa itu dapat merupakan pemanggilan. Jadi dengan berbuat kebaikan maka akan menambah umur atau usia kita, dan dengan cara berdoa akan merubah takdir kita yang tadinya takdirnya tidak baik. Karena dengan berdoa takdir itu pun akan merubahnya. Wa kaza naumu subhati yamna'u rizqo wa kasratun naumi turisul faqro wa faqrul ilmi aidon wa qolal qail, yang artinya tidur di waktu subuh dapat menyebabkan miskin harta juga miskin ilmu. Penyair berkata, oke, langsung saja kita nyanyikan syair ini. Sururun nasi yang artinya bahagianya orang itu jika mengenakan pakaian. Adapun cara mengumpulkan ilmu dengan meninggalkan tidur. Maksud di sini, jadi kuncinya ingin mendapatkan ilmu yaitu dengan cara meninggalkan tidur.
agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita. Alaisa minal husrani analayaliya tamuru bilan naufin watasabu minal umri, yang artinya, bukankah termasuk kerugian bila malam-malam dibiarkan berlalu tanpa guna atau tanpa manfaat, padahal malam itu dihitung termasuk jatah umur. Nah, maksud di sini contohnya kadang menggosipkan orang lain itu sangat tidak bermanfaat sama sekali. Alangkah lebih baiknya kita manfaatkan untuk belajar di malam hari, sholat di malam hari, dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang artinya, bangunlah di waktu malam, hai penuntutmu, siapa tahu kamu mendapatkan petunjuk yang benar. Betapa lamanya kamu tidur di waktu malam, sementara itu ilmu akan semakin habis. Maksudnya di sini sama seperti yang tadi. Jadi gunakan waktu di malam hari dengan sebaik-baiknya. Contohnya belajar di malam hari, belajar dengan sungguh-sungguh, terus mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat malam, seperti itu. Wa naumu uryanan wal baulu uryanan walaklu junuban pamutikaan ala jandi watahawunu bisukotil ma'idati walharku kosril basolil wasaumi wakansul baiti bil mindili wakansul baiti bil laili watarku kumamati bil baiti wal masyu yadi bitini wa turobi wa julusu ala atabati wal ittika'u ala ahadil yadi bitini wa turobi wal julusu ala atabati wal ittika'u ala ahadi jauja babi wa tawaddu'u bil bibroji, yang artinya, di antara yang menyebabkan fakir sebagaimana dijelaskan pada atsar antara lain tidur telanjang atau lepas pakaian, kencing dengan telanjang, makan dalam keadaan junub, makan dengan berbaring, mengabaikan remukan sisa makanan, membakar kulit bawang merah dan bawang putih, menyapu rumah dengan kain, menyapu rumah di malam hari, menyapu sampah tidak segera dibuang, berjalan di muka orang tua atau mendahulunya, memanggil kedua orang tua hanya dengan menyebut namanya saja karena tidak mengucapkannya, mencukupi sela-sela gigi dengan benda keras, mencuci tangan dengan tanah-tanah debu, duduk di atas tangga atau sikat bersandar pada salah satu kaca pintu, berwudu di tempat peristirahatan. Selanjutnya kita question and answer. Ada 3 pertanyaan dari teman saya. Yang pertama Anissa Nur Fitriani, yang kedua pertanyaan dari Nur Aini, dan yang ketiga dari Jana Bu Afifah. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu hal-hal apa saja yang dapat mendatangkan rezeki. Dan yang pertanyaan kedua yaitu hal-hal yang menghalangi atau menghambat rezeki. Dan yang pertanyaan yang ketiga dari Jana Bu Afifah yaitu hal-hal apa saja yang dapat menambah umur. Oke, baik. Akan saya jawab satu persatu.
Dari pertanyaan Anissa Nurfitriani, hal apa saja yang dapat menambah rezeki? Yang pertama, taat kepada Allah dan orang tua. Itu dapat memperlancar rezeki kalian semua. Yang kedua, bersilaturahmi. Silaturahmi itu sangat penting untuk merekatkan hubungan kekeluargaan, terus juga bisa menambah umur juga. Dengan bersilaturahmi kita dapat memperlancar rezeki dan juga umur kita. Yang ketiga, bersedekah. Jika kita bersedekah itu bukannya mengurangi rezeki kita, namun rezeki kita akan bertambah. Jadi memperbanyak rezeki itu dengan cara bersedekah, bisa seperti itu. Bangun di pagi hari juga bisa. Jadi jangan pernah tidur di pagi hari, karena kalau kita tidur di pagi hari, rezeki kita itu kan akan dipatok ayam. Emang mau rezeki kita dipatok ayam? Maka dari itu, bangun di pagi hari itu merupakan salah satu manfaatnya banyak. Kita bisa bersemangat dalam beraktivitas. Nah, seperti itu. Terus menegakkan sholat, tidak menyepelekan sholat, itu bisa memperlancar rezeki kita. Seperti itu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari teman saya yang bernama Nuraini. Pertanyaannya yaitu, hal-hal yang menghalangi atau menghambat rezeki. Nah, lawan dari memperlancar atau mempermudah rezeki tadi. Yang pertama, tidak taat kepada Allah. Kita tidak menjauhi larangan Allah. Kayak contohnya seperti berbuat maksiat, terus selalu berbuat kejahatan, seperti itu. Terus tidak taat kepada orang tua, contohnya durhaka kepada orang tua, berbohong, salah satunya itu. Terus berdusta itu kan merupakan penyebab seseorang menjadi fakir. Nah, karena kefakiran jadi bisa menghambat rezeki kita. Yang ketiga, menyepelekan sholat. Itu termasuk dalam tidak taat kepada Allah. Kita menyia-nyiakan sholat, menyepelekan, menunda-nunda sholat. Sholat 5 waktu tidak kita kerjakan, itu bisa menghambat rezeki kita. Tidur di pagi hari juga merupakan terhambat rezeki kita, karena kita bermalas-malasan. Jadi kita tidak mendapatkan rezeki yang kita cari. Nah, untuk itu jangan tidur di pagi hari, karena dapat menghambat rezeki kita. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir dari Zanabu Afifah. Pertanyaan Zanabu yaitu, hal-hal yang dapat menambah umur. Hal-hal yang dapat menambah umur yaitu berbuat baik, takwa kepada Allah, terus menghormati orang tua, bisa memperpanjang atau menambah umur kita, dan bersedekah, bersilaturahmi, itu juga bisa memperpanjang atau menambah rezeki dan menambah umur kita. Oke, sampai situ saja materi yang dapat saya sampaikan, yaitu pasal 13 tentang hal-hal yang mendatangkan dan menghambat rezeki, serta yang menambah dan mengurangi umur. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Hadza wallahu ya'ala wa yaqasina walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.